Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan aku Saifuddin dan kali ini kita akan lanjutkan kembali seri Nest.js kita. Sekarang kita masuk ke materi Custom Root Decorator. Nah, sebelumnya kita udah pernah ya membuat sebuah custom decorator gitu. Ketika kita membahas mengenai guards, khususnya ketika kita membahas mengenai setting roles ini. Jadi kita udah pernah buat nih, udah pernah buat sebuah custom decorator yang namanya roles yang mana tadi kita menerapkan roles-nya untuk ngecek role dari user yang mengakses endpoint ini. Jadi ceritanya kemarin gitu ya, kita udah pernah buat nih sebuah custom decorator namanya roles. Untuk apa? Untuk ngecek gitu ya, user yang mengakses endpoint ini role-nya apa, kayak gitu. Oke, sekarang kita akan bahas lagi mengenai custom decorator tapi lebih dalam lagi ya. Jadi, Nest ini dibuat di atas bahasa yang memanggil dekorator. Yang mana dekorator ini udah luas gitu ya konsepnya gitu di bahasa pemrograman. Tapi di JavaScript itu rasanya kayak masih baru gitu ya. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen paham mengenai dekorator lebih jauh gitu ya, teman-teman bisa baca aja artikel yang ini. Nanti teman-teman baca aja artikel yang ini. Tapi di sini aku akan pakai summarize-nya aja yang ini ya. Jadi, singkatnya, dekorator adalah sebuah expression yang mengembalikan sebuah fungsi dan bisa menerima target, name, dan property descriptor sebagai argumen. Jadi, kamu bisa mengapply atau bisa mengkaitkan gitu ya, sebuah dekorator dengan karakter app kayak gini. Yang mana nanti kita terapkan atau kita tempatkan di mana? Di paling atas dari kode yang ingin didekorat kayak gitu. Misalnya kayak kelas, metode, properti, seperti itu. Nah, Nest.js sendiri itu udah ada dekorator bawaan gitu ya. Kayak request, respond, next, session gitu dan sebagainya. Yang mana sebenarnya kita udah pernah singgung ya ketika kita membahas mengenai controller. Khususnya ketika kita membahas mengenai request object ini. Oke, Nest.js juga mempersilahkan kita untuk membuat custom decorator. Nah, kenapa sih custom decorator ini berguna? Jadi, di dunia Node.js itu udah jadi kebiasaan untuk menambahkan sebuah request object gitu. Jadi terkadang kita tuh harus ya mengambil sebuah request gitu dari root handler secara manual. Jadi contohnya itu kayak gini. Jadi kita misal di sini ya, kita ngambil sebuah request dari objek user gitu ya, yang mana kita tampung ke variable user. Jadi contohnya kayak gini. Aku udah pernah buat atau aku udah punya ya sebuah project sederhana menggunakan Express.js. Jadi kalau aku buka di sini, nah di sini ceritanya udah ada nih gitu ya, udah ada projectnya gitu. Jadi di sini ceritanya aku ngambil email sama password dari request body gitu. Yang mana di sini aku udah ngedistract ya, udah memecah gitu. Jadi bisa langsung nih, kita bisa langsung ngecek di sini apakah emailnya udah terdaftar di database. Kalau enggak, kalau belum terdaftar di database, dia bakal nge-throw. Lalu passwordnya juga di decode. Kalau passwordnya nggak berhasil di decode, dia nge-throw juga. Lalu kalau berhasil di decode, baru dia memberikan respon sebuah akses token. Kayak gitu. Jadi ini contoh simpelnya ya. Nah, kalau di Nest.js, kita bisa membuat sebuah dekorator. Jadi contohnya kayak gini. Kita bisa buat custom decorator kayak gini nih.
Jadi kita bisa membuatnya dekorator untuk nge-get request. Nanti kita balikin requestnya. Lalu menerapkan custom dekoratornya gimana? Menerapkan custom dekoratornya gampang aja. Kayak dekorator pada umumnya. Jadi kita bisa aja nih terapin kayak gini. Seperti itu. Dan kita juga bisa melakukan passing data ya. Contohnya, ketika kita pengen ngecek ya ada nggak datanya. Kalau ada datanya, yang dikembalikan adalah datanya. Tapi kalau nggak ada datanya, bakal ngembalikan seluruh objek usernya. Seperti itu. Contohnya kayak gini. Kita ngecek gitu ya. Ada nggak first name? Kalau nggak ada first name, dia bakal nge-throw, bakal mengembalikan seluruh objek ini. Tapi kalau ada first name-nya, dia bakal tampil first name-nya nih. Seperti itu. Oke, sekarang gimana kalau kita coba untuk membuat sebuah custom dekorator gitu ya, dan juga menerapkan passing data. Tapi di sini aku bakal menerapkan custom datanya atau mempassing datanya itu menggunakan metode post kayak gitu ya. Jadi ceritanya aku pengen nambah data nih, kayak gitu. Oke, sekarang teman-teman buka dulu aja project yang kemarin ya, project Nest.js kemarin. Nah, di sini cerita aku pengen nambah nih di sini. Misal aku pengen nambah metode post dulu ya. Kita pengen pakai metode post kayak gini. Lalu misal di sini aku buat metode deh. Misal buat metode namanya get email kayak gini ya. Aku bisa masukin aja. Misal di sini aku bisa konsol dulu. Nah, di sini nanti aku buat dekoratornya ya. Aku buat dekoratornya dulu deh. Jadi di sini aku buat dekoratornya di folder dekorator ini. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video Guards, bisa tonton aja ya video yang akan aku sertakan di sini. Jadi di sini aku bisa buat dekorator namanya misal email.decorator.ts kayak gini. Nah, cara buatnya gimana? Gampang aja. Kita cukup memanggil create param decorator sebenarnya. Jadi di sini kita bisa buat nih gitu ya. Misal nama variabelnya email gitu. Jadi di sini aku bisa export const email. Lalu baru value-nya apa? Value-nya create param tadi ya. Create param dekorator ini. Nah, karena kita pengen lakukan passing data, jadi di sini aku bisa lakuin nih data kayak gini. Misal tipenya string, baru di sini kita pakai konteksnya ya. Jadi konteks ctx gini, aku bisa pakai ctx kayak gini, singkatnya. Dari mana? Dari execution, konteks, execution, konteks ini. Baru, misal di sini aku buat variabel lagi, namanya request, atau aku singkat aja dari rect kayak gini. Isinya adalah konteks dot switch to HTTP dot get request, karena kita pengen ngambil request ya, kayak gini. Baru nanti aku return nih di sini. Return apanya? Requestnya. Nah, karena aku pengen ngambil emailnya doang, jadi aku bisa dot body dot email kayak gini. Artinya apa? Artinya aku ngambil email dari body gini. Dari mana maksudnya? Dari sini nih. Jadi dari email yang ada di sini. Jadi aku bisa buat ya di sini email kayak gini. Aku bisa buat email. Nah, sekarang aku bisa nerapin emailnya di sini. eh di sini di dekorator ini aku bisa nerapin emailnya. Jadi email kayak gini dari mana? Dari dekorator yang udah kita buat ya. Baru retanya apa? Misal retanya email aja, masukin ke email, tipenya string ya. Baru di sini aku konsol dulu aja, konsol log gitu ya, emailnya. Aku juga buat returnnya juga deh, return email kayak gini. Jadi di sini
Kan dia string ya, makanya tadi aku tipenya string juga. Makanya di sini aku tipenya string juga. Nah, sekarang kalau aku jalanin, ini aku udah jalan ya. Jadi pastikan teman-teman juga udah jalan. Sekarang kalau aku jalanin ya di sini, aku ganti ke post. Nah, bakal berhasil nih, tampil emailnya. Di sini juga udah ada nih, tampil juga kayak gitu. Kalau aku ganti emailnya jadi Asep kayak gini, bakal berhasil juga kayak gini. Jadi kita juga bisa melakukan passing data juga ya di custom decorator kita. Nah, eh, kita juga bisa juga menerapkan pipes gitu ya di custom decorator yang kita buat. Misal di sini kita menggunakan validation pipes gitu untuk memvalidasi request yang masuk. Nah, tapi kalau misalkan di sini aku nerapin validation pipes ya kayak gini, new validation pipes kayak gini, dia bakal error. Kalau aku send dia bakal error. Tuh, error. Kenapa? Karena kita belum menerapkan DTO-nya atau data request objeknya gitu. Nah, jadi di sini ceritanya di sini tuh memvalidasi nih, memvalidasi request yang masuk gitu. Tapi validasinya belum jelas gitu ya. Sehingga dia nggak tahu nih kita memvalidasi apa gitu ketika request yang masuk gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang gimana kalau kita coba buat custom pipes aja ya, biar lebih simple gitu. Jadi kita pengen memvalidasi email dengan custom pipes kita. Jadi kita buat custom pipes untuk memvalidasi gitu ya. Apakah data yang dimasukkan itu email atau bukan gitu. Kalau email baru sukses. Tapi kalau bukan email, dia bakal nge-throw gitu. Nah, jadi di sini aku bisa buat custom pipes. Misal di sini namanya email.pipe.ts kayak gini. Nah, di sini aku kalau buat pipes gimana? Pertama, aku perlu inject table dulu ya. Inject table kayak gini. Baru nanti setelahnya aku buat kelasnya. Jangan lupa di export dulu. Export kelas misal namanya email validation ya. Email validation kayak gini. Kita perlu mengimplement pipe transform kayak gini. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa menggunakan eh, metode transform kayak gini ya. Nah, sekarang kita bisa nih gitu melakukan validasi di sini. Misal kayak gini. If jika gitu ya. eh, emailnya jika value-nya gitu ya. Jika value-nya itu bukan email, jadi di sini is email dari class validator ya. Jadi jika value-nya bukan email, maka apa? Maka nge-throw gitu ya. Kita nge-throw ke exception. Jadi throw new bad request gitu ya. Bad request the exception. Setelah kita kasih aja pesannya misal invalid email kayak gini ya. Tapi kalau beneran email, baru kembalikan value-nya. Nah, jadi di sini ya, aku bisa buat nih ganti validation paths-nya ini. Aku ganti ke email validation custom paths yang baru aja kita buat. Kalau aku save, aku jalanin di sini ya, aku jalanin, dia baru bisa sukses kayak gini. Di log juga muncul. Kalau aku ganti namanya jadi Saifuddin, bakal muncul juga kayak gini. Tapi kalau aku formatnya bukan email, nggak ada emailnya, nggak ada ad-nya kayak gini, dia bakal nge-throw kayak gini. Karena kita udah nerapin exception nih, kita udah nerapin pipes nih di sini. Kita pakai custom pipes nih.
Yang mana custom types-nya tadi ya. Di sini custom types-nya ngecek gitu ya, email atau bukan. Kalau email dia nge-throw, dia nge-return. Kalau bukan email dia nge-throw. Kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke decorator composition. Jadi kita juga bisa ya mengkomposisikan sebuah custom decorator kita gitu. Misal di sini kita punya out decorator nih gitu ya. Lalu kita komposisikan dengan dekorator method gitu. Misal di sini get kayak gini. Nah, kita juga sebenarnya udah nerapin ya sebuah custom decorator yang kita komposisikan gitu. Jadi di sini aku udah pernah nih, kita udah pernah ya membuat custom decorator yang kita komposisikan dengan method seperti itu. Jadi custom decorator juga bisa kita komposisikan dengan dekorator-dekorator lainnya. Seperti itu. Oke, mungkin video ini cuma sampai sini aja, singkat aja. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.